Shalom Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Mari siapkan diri seperti biasa setiap pagi kita mau bersaat teduh sebelum kita masuki dunia kerja kita. Mari Bapak Ibu kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah yang Rahman dan Rahim, pencipta langit dan bumi dan dengan segala isinya, kami datang di hadapan-Mu. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus sebab Engkau yang telah mengadakan hari ini bagi kami. Terima kasih Engkau telah pelihara kami di sepanjang malam dalam istirahat tidur kami, dan oleh kasih karunia-Mu dan rahmat-Mu yang besar kami boleh bangun di hari ini dengan kesehatan, kekuatan yang baru. Sebelum kami bekerja, melakukan seluruh aktivitas kami di sepanjang hari ini, kami hendak baca, dengar, dan renungkan firman-Mu. Urapi kami, buka hati pikiran kami. Juga urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu, kita baca di Matius pasal 25 ayat 31, ini penghakiman terakhir. Ayat 31 sampai 46, apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya Tuhan, "Bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyalah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya Tuhan, "Bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau?" Maka ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Bapak Ibu, di ayat 33 ya, kita perhatikan ya, di ayat 33 di sini dikatakan begini Bapak Ibu, ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya, ya kan, dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Saudara, kita perhatikan ya,
Alkitab menyatakan bahwa pada hari penghakiman kelak, apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, semua manusia dari berbagai suku bangsa akan dikumpulkan di hadapannya. Di hadapan siapa? Di hadapan Yesus Kristus. Haleluya. Saat itulah Tuhan Yesus akan membagi mereka ke dalam dua kelompok besar, yaitu kelompok kambing, ya kan, dan kelompok domba, ya kan. Domba di sebelah kanan, kambing di sebelah kiri. Saudara, dua kelompok kambing dan domba ini berbicara tentang pemisahan antara orang benar dan orang yang berlaku fasik. Sama seperti perumpamaan yang berbicara tentang lalang di antara gandum, ya, kalau sudah baca di Matius 13 ayat 36 sampai 43, lalu juga bicara tentang pukat di Matius pasal 13 ayat 47 sampai dengan ayat yang ke-50, di mana ya akan terjaring ikan baik dan ikan yang tidak baik. Kemudian juga ada perumpamaan tentang hamba setia dan hamba jahat, itu di Matius pasal 24 ayat 45 sampai dengan 51. Juga ada perumpamaan tentang gadis bijaksana dan gadis bodoh di Matius 25 ayat 1 sampai dengan 13. Nah, adapun kelompok domba adalah mereka yang setia kepada Tuhan dan taat melakukan firman Tuhan semasa hidupnya. Upah dari ketaatan mereka adalah diberkati oleh Sang Raja dan disediakan tempat yang terbaik. Di ayat 34 dikatakan, "Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan." Ini luar biasa. Sebaliknya, mereka yang tergolong kambing adalah yang semasa hidupnya tidak mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ataupun mereka yang sudah menerima Yesus tapi masih hidup dalam kedagingan, yang tidak mau taat melakukan kehendak Tuhan. Karena itu dikatakan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal. Demikian di dalam Ibrani pasal 2 ayat 2 bagian B. Yaitu apa? Ya, kalau dikatakan mendapat balasan yang setimpal, yaitu apa? Yaitu penghukuman yang kekal. Nah, dalam kemurkaannya Sang Raja berkata, seperti yang kita baca tadi di ayat 41, ya kan? Di Matius pasal 25, dia berkata begini, "Enyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyalah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya." Nah, Bapak Ibu, sadarilah bahwa kita sedang hidup di masa-masa akhir. Suatu masa di mana akan terjadi penuaian besar-besaran. Karena waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Persoalannya Bapak Ibu, siapkah kita menghadapi masa penuaian tersebut? Dikatakan di Matius pasal 3 ayat 12, alat penampi sudah di tangannya, ia akan membersihkan tempat pengerikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung,
tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Karena itu Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, marilah kita semakin giat. Amin. Semakin giat. Giat apa? Giat mengejar perkara-perkara rohani. Amin. Agar kita tidak tertinggal. Bukan semakin giat melakukan hal-hal yang tidak berkenan, tapi semakin giat di dalam Tuhan, beribadah, melayani Tuhan. Amin. Bersaksi, memberitakan Injil, semakin giat di akhir zaman ini. Apapun profesimu, sesungguhnya itu adalah kesempatan bagimu untuk memberitakan Injil. Injil itu adalah kabar baik. Engkau harus menjadi garam, menjadi terang, menjadi berkat di mana engkau berada dalam tugas dan kerjamu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami belajar dari firman Tuhan. Kiranya kami menjadi kelompok yang berkenan kepada Tuhan, yaitu domba yang disediakan kerajaan sejak dunia disediakan. Dan kami berbahagia karena kami memiliki Yesus yang selalu menjadi pembela kami, dan karena itu iblis tidak bisa mendakwa kami. Terpujilah Engkau, berkati seluruh sahabat Galilea di mana saja mereka berada dalam tugas kerja mereka hari ini. Perlindungan Tuhan sempurna atas mereka, ada semangat kerja yang tinggi, dan mereka penuh dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami makanan yang secukupnya. Ampunilah dosa kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Segala